Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Maulana Rifki dari kelas SA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam lingkup globalisasi internasional. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh Bapak Haji Khairuddin LC.MH. Langsung saja ke pembahasan yang di sini. Sebelum menjauh pembahasan, saya akan menjelaskan tentang definisi globalisasi ekonomi bisnis. Globalisasi ekonomi bisnis yaitu proses hasil dari inovasi, kreativitas manusia, dan kemajuan teknologi. Hal ini mengacu pada peningkatan integrasi ekonomi seluruh dunia, terutama melalui pergerakan barang, jasa, dan modal lintas batas. Istilah ini kadang-kadang juga mengacu pada pergerakan manusia dan pengetahuan melintasi perbatasan internasional. Ada juga dimensi budaya, politik, dan lingkungan yang lebih luas globalisasinya. Lalu konsep dari bisnis dalam globalisasi ekonomi yaitu globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan atau batas dari teritorial negara. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan ketertarikan antara ekonomi nasional dan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional, yaitu secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi menurut Tanri Abeng dalam Wikipedia Bahasa Indonesia antara lain yang pertama adalah globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara di dunia. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Lalu yang keempat ada globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lainnya seperti HP atau medsos. Dengan demikian, komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Lalu yang kelima ada globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Lalu pembahasan selanjutnya ada peranan negara dalam program ekonomi dan sosial. Negara di sini merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahah kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Ketika negara secara sistem telah dijalankan dengan landasan nilai-nilai Islam, maka tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan kehendak Islam. Secara lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahah. Oleh karenanya, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Agar dapat menjalankan fungsinya, maka manusia membutuhkan media yang berupa pemerintahan. Media pemerintahan ini sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat terjaga dengan baik. Manusia wajib menjaga keharmonisan dalam segala interaksi dan pemerintahan memiliki peranan penting untuk menjaga keharmonisan tersebut. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal yang berhubungan ekonomi, tetapi tidak mampu dilakukan oleh para individu.
Lanjut ke pembahasan yaitu etika dalam bisnis global. Etika dalam bisnis global secara respon terhadap etika yang berlaku dari keserakahan dan kepentingan pribadi yang telah gagal untuk memberikan dunia yang kita inginkan. Secara etika global baru akan menyangkut sejumlah elemen. Yang pertama, sustainable, keberlanjutan, yaitu bisnis adalah masalah pelayanan manusia, kata Meryl G. Fernando, pendiri Dilmah diaku pula adanya kedalaman hubungan manusia antara bisnis dan dunia. Etika keberlanjutan di sini yang itu meliputi keberlanjutan bakat, keberlanjutan ide organisasi, keberlanjutan sosial, keberlanjutan global. Yang kedua, ada nilai-nilai manusia yang tak lekang oleh waktu, yaitu atau timeless human values. Ada seperangkat nilai-nilai universal diterima sebagai nilai etis yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk keadilan, kejujuran, kepercayaan, menghormati hak hidup manusia, cinta, kebebasan, dan toleransi. Keberhasilan bisnis jangka panjang tergantung pada penerapan nilai-nilai ini. Lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar negara, yang di sini implikasi globalisasi bisnis. Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara itu. Namun dalam kenyataannya tidaklah serta-merta teori itu menciptakan kemakmuran bagi negara-negara yang terlibat. Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif dan negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Secara umum ada 4 wilayah yang pasti akan terpengaruhi. Yang pertama ada ekspor, yang kedua impor, yang ketiga investasi, dan yang keempat tenaga kerja. Pembahasan selanjutnya ada kebijakan dalam penentuan harga dalam bisnis global. Dalam kebijakan ini dijelaskan bagaimana kebijakan merger atau akuisisi dilakukan terhadap suatu perusahaan bisnis atau bank dan keuntungan apa yang akan diperoleh dari kebijakan tersebut. Merger dan akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan sejenis secara horizontal dan juga antara perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kolom usaha yang sama secara vertikal. Selanjutnya ada kejahatan korporasi global. Kejahatan korporasi global ini salah satu contohnya adalah pembangunan hutan tanaman industri. Yang kedua, perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran menjadi salah satu faktor yang diduga memicu timbulnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Banyak pihak yang termasuk pemerintah maupun LSM lingkungan yang percaya bahwa sebagian besar perusahaan tersebut menggunakan api dalam kegiatan penyiapan lahan mereka. Api digunakan dalam kegiatan penyiapan lahan tersebut karena dalam kegiatannya biaya yang dikeluarkan akan lebih murah dan sangat efektif. Hal ini sangat terlihat mencolok pada saat beberapa titik api ditemukan berada di wilayah konsesi yang dikuasai dengan pihak pengelolaan hutan dan hutan tanaman industri di dalamnya. Bahkan dalam beberapa proses hukum yang ditelusuri lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa hutan produksi memiliki kerawanan tingkat kebakaran hutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis hutan lainnya. Selanjutnya ada pembahasan masalah dumping atau anti-dumping dalam bisnis internasional. Upaya sejumlah negara dalam menciptakan perdagangan yang terbuka dan adil memang tidak sangatlah mudah. Kehadiran lembaga ekonomi internasional seperti GATT yang berubah menjadi WTO pun menjadi cenderung kurang ampuh dalam menciptakan perdagangan internasional adil serta terbuka. Dalam ketentuan menciptakan perdagangan yang kompetitif dalam konteks liberalisasi perdagangan, WTO memiliki sejumlah prinsip-prinsip yang menjadi relevan bagi anggotanya, yakni prinsip most favored nation. Maksudnya yaitu perlakuan yang sama di antara parent dagang terutama dalam biaya ekspor dan impor.
barang, dan jasa. Prinsip ini mengecualikan kepada negara-negara berkembang dengan mengingat hal yang pertama, jarak dari lalu lintas peredaran barang dan jasa. Yang kedua, memperhitungkan prevalensi wilayah. Yang ketiga, anggota WTO yang membentuk Union Custom Free Trade Area sesuai pasal XSV secara ACVTA. Yang keempat, pemberian prevalensi tarif istimewa kepada negara berkembang dari negara maju. Yang kedua, ada prinsip national treatment berhubungan dengan perlakuan sama terhadap masuknya barang-barang ekspor dan impor mendapatkan perlakuan yang sama dalam pasar domestik. Artinya di sini tidak ada diskriminasi, apalagi eksportir dan importir telah membayar bea cukai. Prinsip yang ketiga adalah larangan restriksi pembatasan kuantitatif berhubungan dengan pembatasan jumlah kuota ekspor atau impor barang dan jasa yang dihalangi oleh aturan tarif. Yang keempat, prinsip perlindungan melalui tarif berhubungan dengan sifat proteksi negara untuk melindungi pasar domestik dengan melakukan hambatan yang sifatnya menaikkan bea tarif bukan non-tarif. Yang kelima, perlakuan khusus bagi negara berkembang berhubungan dengan mekanisme pasar yang diterapkan oleh ekspor barang-barang dari negara berkembang yang tidak boleh dihambat oleh negara-negara maju. Prinsip yang keenam, resiprositas, yaitu merupakan asal timbal balik yang berkaitan dengan biaya tarif yang dikenakan kepada sesama para dagang. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip perdagangan yang adil. Maksudnya adalah perdagangan yang mengutamakan simbiosis mutualisme. Baik, mungkin segitu saja paparan tentang materi dari saya mengenai etika bisnis dalam lingkup globalisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.